Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arsyad. Di sini saya akan membahas sebuah materi, yaitu passive voice of present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Nah, present perfect tense yaitu tense yang menyatakan aksi yang selesai di masa lalu, namun hasilnya sangat relevan. Relevan itu yaitu bersangkut paut dengan kondisi saat ini. Yang mana contohnya I have eaten, yaitu saya sudah makan. Jadi hasilnya sangat bersangkut pautan dengan saat ini, yaitu I have eaten, saya sudah makan. Lanjut, mengubah kalimat aktif ke pasif. Langkah 1 dan 2, 3. Jadi ada 3 langkah. Langkah pertamanya yaitu objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Contohnya, she has written a letter. Artinya dia telah menulis yang terakhir. Langkah keduanya yaitu gunakan auxiliary, kata kerja yang berfungsi untuk melengkapi dan membantu kata kerja yang utama dalam sebuah kalimat. Verb dalam sebuah kalimat. Gunakan auxiliary verb have atau has been. Contoh kalimatnya yaitu letter has. Artinya yang terakhir punya. Langkah ketiganya yaitu tambahkan past participle dari verb utama. Contohnya, contoh kalimatnya yang lengkap, aktif she has written a letter. Contoh yang pasifnya yaitu a letter has been written. Opsionalnya. Jadi opsional itu tambahkan by plus again. Again ini yaitu pelaku jika diperlukan. Jadi ditambah by plus again-nya itu. Terus lanjut kepada rumus kalimat present perfect. Rumusnya yaitu subjek ditambah have atau has ditambah been atau ditambah past participle tambah by again. Contohnya yaitu the check has been eaten by him. Contoh tadi di sini ada contohnya, contoh kalimat pasif yang lainnya. Itu saya memberikan 3 contoh kalimat pasif yang mana ditambah by again-nya, ditambah sebuah pelaku. Yaitu yang contoh yang pertama yaitu a letter has been written by me. Sebuah surat telah ditulis oleh saya. Jadi ditambah by again-nya. Yang mana itu by me-nya itu ditambah. Jadi sebuah surat telah ditulis oleh saya. Contoh yang keduanya, dinner has been prepared by my mom. Di sini juga ada by again-nya. Jadi pelakunya yaitu by my mom. Artinya makan malam telah disiapkan oleh ibuku. Jadi si pelakunya itu
sebuah pelakunya itu adalah ibuku, oleh ibuku. Nah, jadi kalimat present perfect tense itu harus ada sebuah pelakunya untuk melengkapi sebuah kalimat. Yang ketiganya, contoh yang ketiga, the project is been finished by the team. Nah, pelakunya atau by again ya, yaitu by the team. Nah, artinya proyek telah diselesaikan oleh tim. Nah, jadi by again itu yaitu diselesaikan oleh tim. Nah, timnya itu yang menjadi sebuah pelaku. Jadi untuk melengkapi itu teh ya sebuah kalimat. Jika tidak ada pelaku, maka akan bingung ya ketika kita sedang berbicara dengan orang-orang. Maka dari itu harus menggunakan by again supaya jelas kepada kalimatnya. Kesimpulannya yaitu present perfect tense dalam kalimat pasif itu sangat penting untuk kita pelajari, karena penggunaan yang tepat penting untuk variasi bahasa. Oleh karena itu kita harus memahami, akan mudah untuk mempelajari materi present yang lainnya gitu. Seandainya kita sudah memahami sebuah present perfect tense, kita akan gampang untuk membuat kalimat-kalimat yang lainnya. Jika sudah gampang membuat kalimat-kalimat lainnya, kita sudah enakan, jadi bisa berbicara dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan jika sudah bisa memahami passive voice of present perfect tense ini, kita pasti kesananya dalam materi-materi selanjutnya itu tidak akan pusing, soalnya kita sudah memahami materi-materi sebelum-sebelumnya. Jadi kita harus giat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.